Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bu Arista and it's time to Mathematics Class. Pada video kali ini kita akan belajar materi aljabar dengan submaterinya adalah operasi aljabar, penjumlahan, dan pengurangan. Sekarang langsung aja ke pembahasannya. Sebelum kita mencoba contohnya, kalian perlu tahu satu hal, yaitu syarat untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan aljabar. Syaratnya adalah 1. Memiliki variabel yang sama. Jadi, hanya satu ini saja syaratnya. Memiliki variabel yang sama. Jika mereka tidak memiliki variabel yang sama, berarti dia tidak bisa dijumlahkan ataupun tidak bisa dikurangkan. Contohnya, misalkan ada 4x kuadrat dikurangi 7x. Nah, di sini tidak bisa. Kenapa? Karena variabelnya beda. Yang di sini x kuadrat, yang di sini x. Seperti di video sebelumnya sudah dijelaskan ya, antara x kuadrat dengan x itu merupakan variabel yang berbeda. Contoh lainnya ada 2a ditambah 50b. Nah, ini juga tidak bisa dihitung. Terus ada 4x kuadrat y dikurangi 7xy kuadrat. Ini juga tidak bisa karena berbeda. Kalau di sini yang kuadrat adalah x, sementara yang di sini yang kuadrat adalah y. Contoh lainnya, 10h ditambah 10. Nah, ini juga tidak bisa. Contoh yang bisa seperti apa? 53a dikurangi 12a. Nah, dia memiliki variabel yang sama. Ini bisa untuk dikerjakan. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah penjumlahan. Tapi sebelum kita benar-benar menggunakan bentuk aljabar, coba saya akan ngasih sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari dulu ya. Jadi begini, misalkan ada 5 gelas ditambah 3 gelas. Berarti hasilnya adalah 8 gelas, bukan 8 gelas-gelas. Gitu. Contoh lainnya, misalkan ada 5 gelas ditambah 7 sendok. Nah, mereka adalah barang yang berbeda, ya kan? Jadi tidak bisa dijumlahkan. Begitu juga di aljabar. Kalau misalkan variabelnya berbeda, tentu saja mereka tidak bisa dijumlahkan. Karena 5 gelas ditambah 7 sendok tidak akan menjadi 12 gelas. Tapi tidak mungkin juga menjadi 12 sendok. Seperti itu kan ya? Oke, kita coba menggunakan bentuk aljabarnya. Contohnya ada 10k ditambah 12k kurangi 5k. Nah, dia bisa dikerjakan. Kenapa? Karena memiliki variabel yang sama, yaitu k, gitu. Cara paling sederhananya adalah di sini kita sendirikan dulu semua koefisiennya. Jadi kita hitung koefisiennya saja. Karena variabelnya kan tetap. Jadi 10
ditambah 12 dikurangi 5K. Hasilnya adalah 17K. Contoh lainnya lagi adalah 12A ditambah 3B dikurangi 15A tambah 10B. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah memindahkan. Nah, tujuan dari memindahkan ini apa? Tujuannya adalah untuk mendekatkan yang memiliki variabel yang sama, gitu. Contohnya, di sini kan ada A. A ini sama dengan mana? 12A berarti variabelnya sama dengan negatif 15A. Terus ada plus 3B, dia variabelnya sama dengan 10B. Nah, ini. Jadi ini yang kita dekatkan. 12A dikurangi 15A. Jangan lupa nilainya harus ikut, dia positif atau negatif. Terus positif 3B ditambah 10B. Nah, lanjut berarti 12 dikurangi 15A ditambah 3 ditambah 10B. Ini kan ya. 12 kurangi 15 hasilnya adalah negatif 3A ditambah 3 tambah 10 hasilnya 13B. Contoh lainnya lagi ada A dikurangi 5B ditambah 7A kurangi 3B. Nah, kok ada kurungnya? Kalau ada penjumlahan seperti ini tidak masalah, jadi kurungnya langsung dihilangkan saja. Kenapa? Karena tidak ada perkalian di sini kan ya, jadi tidak apa-apa. A kurangi 5B ditambah 7A kurangi 3B. Sama seperti contoh sebelumnya, berarti harus kita dekatkan yang variabelnya sama. A dekat dengan 7A, sementara negatif 5B dekat dengan negatif 3B. Kita tuliskan berarti A ditambah 7A dikurangi 5B dikurangi 3B. Sama dengan di sini kan kalau tidak ada apa-apanya di sini, kok tidak ada koefisiennya, itu artinya bukan 0, tapi artinya 1, gitu ya. Di sini 1. Berarti 1 ditambah 7A. Ditambah, nah, walaupun di sini negatif, tapi tetap tulisannya positif di sini ya. Ditambah negatif 5 dikurangi 3B. Nah, 1 tambah 7 berarti 8A ditambah negatif 5 dikurangi 3 adalah negatif 8B. Atau bisa ditulis 8A dikurangi 8B. Seperti ini. Lanjut ke pengurangan. Nah, apa sih bedanya pengurangan sama penjumlahan ini? Apa mengerjakannya sama? Sebenarnya sama saja, tapi ada satu hal yang perlu kalian betul-betul perhatikan, ya. Jadi harus benar-benar teliti di bagian sini. Contoh, kalau ada 3A ditambah 7B dikurangi 9A kurangi 3B. Nah, di sini kalau di contoh sebelumnya di penjumlahan kita langsung menghilangkan kurungnya saja tidak masalah, ya kan? Tapi kalau di pengurangan ada pengecualian. Apa itu? Nah, kita temukan di sini ya. Jadi 3A ini tetap 3A ditambah 7B dikurangi 9A ditambah 3B. Oke, yang berubah apa?
Yang berubah adalah tanda dari 9. Yang awalnya dia di sini positif, dia di sini jadi negatif. Sementara 3B yang awalnya negatif, dia berubah menjadi positif. Why? Kenapa? Nah, alasannya ada di tanda ini, tanda pengurangan ini. Jadi gini nih, negatif dikalikan positif 9A, maka dia berubah menjadi negatif. Sementara negatif ketemu sama negatif 3B, dia menjadi positif. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah jika pengurangan ini, dia akan merubah tanda dari yang ada di belakangnya pengurangan. Nah, ini tandanya akan berubah semua. Yang awalnya positif dia berubah menjadi negatif, yang awalnya negatif dia berubah menjadi positif. Nah, setelah itu mengerjakannya sama persis seperti penjumlahan. Jadi kita dekatkan dulu yang variabelnya sama. Ada 3A kurangi 9A ditambah 7B ditambah 3B. Berarti 3 dikurangi 9A ditambah 7 ditambah 3B. Nah, 3 dikurangi 9 adalah negatif 6A. Ditambah 7 tambah 3 adalah 10B. Ini adalah hasilnya. Contoh yang lainnya. Misalkan ada 3X ditambah 7Y kurangi 10Z dikurangi negatif 5X dikurangi 4Y ditambah 2Z. Nah, yang berubah tanda adalah yang di belakangnya pengurangan. Jadi di sini ya, yang berubah tanda adalah yang ini, yang di belakang tanda kurang. Dan di depan tetap 3X ditambah 7Y kurangi 10Z. Negatif ketemu negatif, dia berubah menjadi positif 5X, positif 4Y, negatif 2Z. Nah, ini untuk tanda-tandanya. Oke. Sekarang kita dekatkan dulu, berarti 3X ditambah 5X. Terus 7Y ditambah 4Y. Negatif 10Z dikurangi 2Z. Terus kita hitung, berarti 3 ditambah 5X ditambah 7 ditambah 4Y ditambah negatif 10 dikurangi 2Z. Sama dengan 3 ditambah 5 adalah 8X ditambah 11Y ditambah negatif 12Z. Atau bisa ditulis 8X ditambah 11Y dikurangi 12Z. Ini adalah hasilnya. Sekian pembahasan saya tentang operasi aljabar di bagian penjumlahan dan pengurangan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe ya. Terima kasih, stay healthy and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.